sebelum kita melaksanakan observasi, ada tahapan-tahapan sebelum melaksanakan observasi. Yang pertama praobservasi dulu, Bu Henry. Nah, dari beberapa RPP yang sudah saya lihat, dari RPP yang Bu Henry buat tentang masalah materi kelainan reproduksi, ya Bu Henry, gangguan dan kelainan reproduksi ini, saya sudah melihat tujuan pembelajaran Bu Henry yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan penyakit pada sistem reproduksi, ya. Iya. Itu benar ya? Dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, kira-kira Ibu Henry, dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang sudah Ibu Henry buat ini, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Henry sendiri itu area apa aja, Bu Henry? Area perkembangan yang mau dicapai, yang pertama saya mau menekankan pengelolaan ini Pak, kompetensi sosial emosional dari siswa. KSE ya? KSE ya, jadi nanti siswa lebih terlibat ya secara langsung mengenai proses pembelajaran. Saya juga menanyakan bagaimana kondisi siswa, apa yang sudah dipahami sama mereka dari situ. Kemudian nanti juga saya mau menekankan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya yang mau saya coba masukkan di sini pembelajaran berdiferensiasi proses, Pak. Jadi nanti saya membedakan siswa dari media pembelajaran yang mereka mau gunakan gitu kan, dari yang sudah pernah saya lakukan mengenai penilaian awal dari mereka gitu. Tidak semua siswa senang menggunakan buku dalam mencari informasi, sumber informasi sebagai media pembelajaran mereka. Makanya saya membedakan siswa ini jadi berkelompok nantinya. Ada yang menggunakan media pembelajarannya yaitu buku, kemudian ada yang menggunakan internet, bisa juga yang mencari informasinya dari YouTube. Jadi tergantung dari peminatan mereka gitu, supaya lebih bisa tercapai nanti materinya gitu yang ingin didapat, yang ditujukan. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, area pengembangan yang Ibu hendak capai ada 2 poin ya. Yang pertama KSE. KSE di sini untuk di perencanaan saya sudah melihat ini sudah baik sekali, Bu Henry. Kemudian untuk yang kedua itu diferensiasi ya. Diferensiasi ini Ibu Henry menyiapkan beberapa atau beragam sumber gitu ya, atau media yang akan ditampilkan gitu. Ada yang dari buku mungkin, ada yang dari video gitu ya. Bu Henry itu sudah sesuai dengan pengembangan yang saat ini berjalan di kurikulum kita ya, Bu Henry. Kemudian kira-kira Bu Henry, strategi yang dipersiapkan Bu Henry apa aja? Misalkan seperti modelnya, metodenya, kira-kira Bu Henry mau seperti apa strateginya, bisa diceritakan Bu Henry? Kalau model pembelajarannya sendiri, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi nanti siswa nanti akan mencari sendiri informasi yang mereka dapat gitu. Kemudian mereka menyimpulkan sendiri dari informasi yang sudah ada. Ya, jadi menemukan sendiri. Iya, menemukan sendiri. Sip. Kemudian metode pembelajarannya nanti saya akan menjelaskan materi yaitu dengan metode ceramah. Kemudian ada diskusi kelompok juga. Saya memberikan RKPD. Kemudian nanti siswa juga memberikan presentasi dari RKPD yang sudah dikerjakan. Jadi di akhir itu ada presentasi ya? Iya Pak. Pendekatannya berdiferensiasi. Ini diferensiasi proses ya, Bu Henry? Iya, diferensiasi proses. Bu Henry, itu saja mungkin ya yang untuk praobservasi. Mudah-mudahan Bu Henry bisa melaksanakan perencanaan ini dengan baik dan bisa menjadi sebuah motivasi bagi rekan-rekan guru sejawat di sekolah kita, Bu Henry. Itu saja Bu Henry, sekali lagi mohon maaf, semoga sukses, semoga berhasil. Selamat siang, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Pada ketua kelas, silakan dipimpin untuk kegiatan berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita tadarus terlebih dahulu ya. Hari ini kita tadarusnya membaca Quran surat Al-Fatihah. Mari dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini Aan ada? Alvin Hairul Niko, Anissa Putri, Ari Budiono hadir. Asep Muhammad Ma'ruf, Betty Capea hadir. Denia Stiondaru hadir. Didi hadir. Fahri Maulana hadir. Fardan Azizi hadir. Husna hadir ya. Jalaluddin, Maulana Yusuf, Muhammad Aji hadir. Muhammad Sahril hadir. Nur Hopipah hadir. Nur Salam hadir. Nur Salam udah sehat? Ya, kemarin sakit ya? Alhamdulillah udah sehat ya. Vina Ramadhani hadir. Fitri Cahaya, Fitri ada. Rafa Alfiansah hadir. Rehan Guntur, Reski Ramadan, Rijik Sangkur, Dirin Epiani, Siti Juwita, Siti Katia, Siti Najah hadir. Nur Ilahiyah, Siti Nur Aini, Sonia Anjani hadir. Sugianto hadir. Suryana hadir. Siva Najwa hadir. Tio Ramadan ada keterangan? Tidak ada keterangan Tio. Ulfiah hadir. Ya, berarti hari ini yang tidak masuk satu orang ya, Tio. Tidak ada keterangan. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siap ya, biar semangat ya. Kita tepuk P5 terlebih dahulu. Ya, bisa? Bisa. Oke, udah siap? Siap ya. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5? Yes, yes, yes. Oke, siap ya. Sudah semangat sepertinya kalian ya. Nah, pada hari ini ya, kegiatan pembelajaran kita ya, materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi ya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem reproduksinya itu sendiri
ya, baik fungsinya ya maupun organ-organnya, baik organ pada laki-laki maupun organ pada perempuan ya. Berikut juga dengan bagian dan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai gangguan dan penyakitnya ya, yang kira-kira akan menyerang pada sistem reproduksi itu apa aja sih ya. Nah, gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Capaian pembelajarannya ya, pada akhir fase D itu peserta didik diharapkan memahami sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ. Nah, pada materi kali ini sistem organ yang akan dibahas yaitu sistem organ reproduksi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan penyakit pada sistem reproduksi ya, serta upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Ya, itu capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kenapa penting ya kita harus mempelajari gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi ya. Nantinya informasi yang akan kamu dapatkan pada hari ini ya akan membantu kamu untuk memahami cara menjaga sistem reproduksi ya, dan agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Dan nantinya juga bisa memberikan pengetahuan agar kamu terhindar dari yang namanya gaya hidup pergaulan bebas ya. Karena nanti ada salah satu dari penyebaran penyakit pada sistem reproduksi ini melalui yang namanya gaya hidup pergaulan bebas. Ya, kita lihat nanti penyakitnya yang mana. Nah, di sini Ibu punya 2 buah gambar ya. Yang pertama ini gambar apa? Yang kelihatan apa? Perempuan. Kenapa perempuan? Mengalami apa? Sakit ya, gangguan katanya, mengalami sakit pada bagian organ reproduksinya ya. Yang sebelah kanan gambar yang kedua gambar laki-laki. Yang dialami apa yang dialami pada gambar tersebut? Sama ya, gangguan ya atau sakit pada bagian organ reproduksinya. Nah, dari 2 gambar ini menunjukkan bahwa gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi itu bisa terjadi baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, pertanyaannya seperti ini. Apakah kalian sering menjaga dan memperhatikan kebersihan organ reproduksi kalian? Sering? Gimana misalnya caranya? Contohnya gimana? Di apa? Dicuci, ya dicuci. Ya, jadi minimal setelah buang air kecil maupun buang air besar, ya organ reproduksi kita tuh dicuci, dibersihkan. Ya, kemudian jangan lupa setelah dibersihkan atau dicuci itu dikeringkan, ya dielap dengan lap kering atau tisu. Ya, tuh. Pertanyaan yang keduanya. Adakah penyakit yang paling berbahaya pada sistem reproduksi? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada yang sudah tahu penyakit apa yang bahaya menyerang sistem reproduksi? Apa? Ada yang udah tahu? HIV katanya, ya. Udah ada yang tahu penyakit HIV. Boleh. Nanti kita lihat ya hubungannya dengan sistem reproduksi itu apa HIV. Ya. Pertanyaan yang ketiganya, apakah kita perlu menjaga kesehatan sistem reproduksi kita? Perlu? Perlu nggak? Perlu ya, sangat perlu sekali. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan sistem reproduksi kita? Nah, nih ya, karena katanya sistem reproduksi itu sangat rawan terhadap yang namanya gangguan dan penyakit. Ya, jadi sangat rawan, sangat rentan, ya mudah untuk terkena gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi ini. Nah, penyakit pada sistem reproduksi nanti berbagai macam, ya. Jadi bukan hanya 1-2 jenis penyakit saja, tapi banyak jenis penyakit ya yang menyerang pada organ reproduksi terutama. Nah, gangguan pada penyakit dan penyakit pada sistem reproduksi, ya, ini nanti dibedakan menjadi 2. Kalau gangguan itu biasanya menyerangnya pada mengganggu fungsi organ dari reproduksinya itu sendiri. Ya, sedangkan kalau penyakit ini terutama yang bersumber dari virus, ya, nantinya bisa sampai mengakibatkan ya menurunnya sistem kekebalan tubuh. Ya, tuh itu
pendahuluannya. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa contoh. Ini contoh gangguan pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama ini gangguan pada sistem reproduksi pria atau wanita? Pria, ya, laki-laki. Yang pertama adalah impotensi. Ya, impotensi ini merupakan gangguan pada organ reproduksi pria, ya. Impotensi itu merupakan ketidakmampuan ereksi ya ataupun mempertahankan ereksi penis pada hubungan kelamin yang normal. Karena apa? Karena adanya kelainan pembuluh darah dan syaraf. Tuh, ya, itu impotensi. Yang kedua pada wanita, ya. Pada wanita itu contoh gangguannya yaitu gangguan menstruasi, ya. Gangguan menstruasi ini nanti dibedakan menjadi dua macam, ya. Ada yang disebut dengan amenor primer, ya. Ada yang kedua disebut dengan amenor sekunder. Amenor primer itu merupakan tidak terjadinya proses menstruasi pada sampai pada batas usia tertentu. Di sini dikatakan batas usianya sampai sekitar 17 tahun, ya. Atau bahkan ada yang tidak mengalami proses menstruasi sama sekali, ya. Itu amenor primer. Ya, sedangkan yang kedua amenor sekunder itu merupakan tidak terjadinya proses menstruasi atau gangguan menstruasi hanya sekitar pada rentang waktu tertentu saja, ya. Jadi sekitar 3 sampai 6 bulan pada siklus wanita yang mengalami menstruasi normal. Ya, jadi wanita ini mengalami menstruasi normal, tapi hanya karena pada waktu tertentu ya sekitar 3 sampai 6 bulan dia mengalami gangguan tidak mengalami menstruasi. Ya, nanti kembali lagi siklusnya normal. Tuh, itu amenor sekunder, ya. Nah, berikutnya ini adalah gambar contoh penyakit pada sistem reproduksi. Ya, penyakit pada sistem reproduksi dibedakan menjadi dua, ya. Nantinya yang pertama penyakit pada sistem reproduksi bagian luar, ya. Yang kedua penyakit pada sistem reproduksi atau organ reproduksi bagian dalamnya. Ya, ini kalau ini contohnya penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi bagian luar. Ya, yang pertama gonore. Nah, ini gonore kencing nanah, tapi kok gambarnya mata? Kenapa? Ya, jadi gonore ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Ya, jadi ketika buang air kecil itu terasa sakit, ya bahkan sampai keluar nanah. Ya, pada satu kejadian atau pada satu penyakit yang menyerang jika menyerangnya pada seorang ibu yang sedang hamil, ya, ketika nantinya dilahirkan anaknya itu bisa menimbulkan gejala kebutaan, ya, atau bisa mengalami yang namanya kebutaan pada bayi yang baru lahir dari ibu yang mengalami penyakit gonore ini. Ya, jadi ini gambarnya mata karena apa? Karena akibat dari ibu hamil yang mengalami penyakit gonore ini tadi, ya. Yang kedua, sifilis atau raja singa. Ya, sifilis atau raja singa ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ya. Gejala penyakitnya ini merupakan luka pada bagian organ reproduksi. Awalnya hanya pada bagian organ reproduksinya saja, tapi dia bisa menyebar, ya. Nih, menyebar sampai ke bagian organ tubuh yang lain. Nantinya bisa menyebabkan kerusakan pada bagian organ tubuh tersebut. Ya, itu sifilis atau raja singa. Yang ketiga ada herpes simplex genitalis. Genitalis itu berarti kelamin, ya. Jadi virus herpes yang menyerang pada daerah organ reproduksi bahkan sampai ke anus, ya, daerah yang diserangnya. Gejalanya itu gatal-gatal, ya, kemerahan pada kulit di daerah organ reproduksi. Ya, kemudian lama-kelamaan bisa muncul lepuh, ya, melepuh kayak ada nanah, ya, di dalamnya berwarna putih dan bisa pecah. Nanti kemudian kalau pecah bisa menyebabkan luka. Ya, dan ini penyebarannya sangat mudah, ya, ketika terkena dengan kulit tangan kemudian nempel ke orang lain itu bisa menyebabkan penularan. Ya, jadi makanya kita harus sering rajin-rajin cuci tangan tuh seperti itu, salah satunya untuk mencegah berbagai macam penyakit, ya. Nah, kalau ini, ya, menyerang organ reproduksi bagian luar, ya, masih, ya.
Yang pertama ada penyakit balanitis. Ya, penyakit balanitis ini proses peradangan pada ujung kepala penis ya atau gland penis akibat adanya jamur Candida balanitis ya. Penyebabnya adalah jamur Candida balanitis. Ya, gejalanya yaitu kemerahan pada bagian ujung kepala penis ya atau disertai dengan lepuh ya, bahkan sampai ada yang kalau infeksi bisa sampai keluar nanah ya. Yang berikutnya ada keputihan. Kalau keputihan menyerangnya pada perempuan ya. Penyakit kelamin perempuan katanya disebabkan oleh jamur Candida juga. Kalau tadi jamurnya Candida balanitis, kalau ini jamurnya keputihan Candida albicans ya. Ada juga bisa ya ada infeksi dari bakteri juga atau dari parasit. Cirinya yaitu terdapat cairan berwarna putih atau bahkan sampai ke kuningan ya, sampai ke abu-abuan yang keluar dari bagian organ reproduksi wanita ya. Keputihan ini terjadi karena apa? Nah, ini harus diperhatikan ya. Keputihan dapat terjadi apabila kurang menjaga kebersihan pada daerah vagina ya, pada bagian organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada epididymistis. Epididymistis merupakan peradangan pada saluran epididymis ya yang disebabkan oleh infeksi karena tertular ya oleh penyakit seksual atau PMS, penyakit menular seksual. Ya, epididymistis ini terjadinya hanya pada laki-laki ya, ditandai oleh nyeri dan pembengkakan pada testis. Ya. Penyebab utamanya yaitu adalah perilaku seks bebas. Tuh ya, jadi beberapa penyakit pada sistem reproduksi ini ya dipengaruhi oleh adanya apa? Seks bebas tadi ya. Nah, kalau berikutnya ya, kalau ini penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi bagian dalam ya. Pertama ada kanker serviks ya. Kanker serviks di sini ya menyerangnya pada bagian serviks itu mulut rahim ya. Jadi kanker itu merupakan kondisi di mana sel-sel itu tumbuhnya secara tidak normal. Jadi tumbuh secara berlebihan ya. Nah, ada satu penyakit yang khas ya yang penyebarannya melalui sistem reproduksi ya. Ini penyakitnya namanya HIV atau AIDS ya. Jadi menyerangnya itu bukan pada bagian organ reproduksinya secara langsung, tetapi penularannya melalui organ-organ reproduksi salah satunya. Nah, HIV itu merupakan virus ya, virus human immunodeficiency ya. Jadi dikatakan penyakit menular katanya. Penyebabnya adalah virus HIV tadi ya. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Ya, jadi HIV kalau sudah serius, sudah parah itu disebutnya AIDS ya atau sindrom dari imunodefisiensi yang sudah acquired katanya ya, yang sudah kondisinya serius. Ya, AIDS ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Nah, faktor penyebab penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, yang utama ya yaitu kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan dari organ reproduksi. Tadi ya yang sehari-hari kira-kira bisa kalian lakukan ya kerjakan. Ya, jangan sampai tidak ya menjaga kesehatan dan kebersihan terutama dari organ reproduksi. Yang ketiganya memotong rambut pada daerah organ reproduksi. Supaya apa? Kalau rambutnya terlalu banyak itu ya nantinya menjadi sarang kuman. Ya, jadi untuk menghindari kuman katanya. Yang keempatnya jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Ya, apalagi pasangan yang bukan halal itu jangan ya. Yang kelimanya, nah ini untuk menjaga kesehatan kita ya, berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur ya. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan ya supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Materi gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya? Oh, Nur Hopipah, silahkan. Pada Nur Hopipah ada apa yang mau ditanyakan?
Oh, kenapa penyakit HIV itu bisa dikatakan menyebabkan kematian? Benar nggak HIV menyebabkan kematian katanya? Benar? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Nah, HIV itu tadi apa? Human Immunodeficiency Virus. HIV AIDS ya. Jadi HIV ini virus yang menyerang pada sistem imun tubuh. Ice breaking terlebih dahulu biar semangat ya. Bisa dilihat di depan ada petunjuk katanya. Sebutkan warna tulisannya. Warna tulisannya apa? Hitam. Oke. Merah. Biru. Ayo konsentrasi. Warna apa? Kuning ya. Hitam. Kuning. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Fokus ya biar semangat lagi karena Ibu sekarang punya lembar kerja ya, LKPD ya. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya, hasil dari review pembelajaran kita yang tadi ya. Nanti Ibu akan bagikan ini per kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya kemarin ya berdasarkan asesmen awal kita ya. Nanti kalian silakan kerjakan lembar kerja peserta didik ini secara berkelompok ya. Materi yang dibahas yaitu mengenai gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi terkait yang tadi. Ya, diskusikan ya. Kalian silakan diskusikan per kelompok. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya berdasarkan asesmen awal kita. Ini kelompok 1, kelompoknya Nur Ilahiyah, kelompok 2 ya, kelompoknya Nur Aini. Silakan kalian kerjakan lembar kerjanya, diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Kalian silakan baca dulu informasinya untuk ya sebagai petunjuk untuk menjawab nomor 2, 3 dan 4. Sebagai bahan ajar tambahan, kalian silakan pilih ya bahan ajarnya sesuai dengan apa yang bisa kalian pahami. Bisa menggunakan buku paket ya yang sudah tersedia. Boleh menggunakan internet browser ya, atau yang ketiga bisa silakan cari di YouTube. Ibu sambil berkeliling ya untuk menilai kerja kelompok kalian. Gimana kelompok 1? Udah dibaca informasinya? Ini informasinya udah dibaca terlebih dahulu ya. Udah dibaca ini. Informasinya dibaca dulu. Ya. Ini didiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kelompok 3, kelompoknya Siti Juwita. Ya, ini kelompok 4 ya. Rehan, Jalaluddin, Aji. Dia dapat. Oh, udah sampai nomor 3. Oke, siap. Gimana kelompok 6? Lengkap ya, berarti kelompok 7 sudah menyelesaikan kesimpulannya. Ya, dari 7 kelompok ya yang ada, semua rata-rata bisa mencerna info yang tadi ya. Bisa mencerna informasi yang diberikan ya. Yang pertama informasinya yaitu mengenai apa? Pengertian dari kesehatan reproduksi ya. Ibu ingin kalian mempresentasikan ya ke depan tadi berdasarkan kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu ya. Yang pertama kelompok 5, silakan presentasikan hasil diskusinya. Sini silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Menambah ilmu dan wawasan katanya yang berguna untuk masa depan. Itu kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 5 ya.
Cukup? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Tutup. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasikan ya hasil dari diskusinya kelompok 4 ya, kelompoknya Rehan, Jalaluddin, ya, Aji, Rijik dan Nur Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, silakan. Sip, bagus sekali kelompok 6 ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, bagus sekali ya. Rata-rata dari kalian sudah bisa apa? Sudah bisa menemukan ya bagaimana cara yang bisa kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk diskusi kalian hari ini. Terima kasih untuk diskusinya dan sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan refleksi ya kegiatan kita pada hari ini ya. Setiap orang mengisi kegiatan refleksinya ya. Ya, silakan diisi. Kemudian apakah perasaan yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini ya? Bagaimana perasaanmu nih? Ya, silakan pilih emotnya. Kemudian apa yang sudah tadi dipelajari? Adakah hal yang masih belum jelas atau membingungkan untuk kalian? Ya, yang ketiganya apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Ya. Sebelum mengumpulkan hasil refleksi tadi hasil LKPD-nya ya, boleh LKPD-nya Ibu kumpulkan terlebih dahulu setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 LKPD-nya. Ya, terima kasih kelompok 7 ya hasil dari refleksi kalian ya. Nantinya akan menjadi perbaikan untuk Ibu ya di materi kita berikutnya ya. Ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tepuk P5 lagi ya supaya kalian bersemangat nanti di pelajaran berikutnya. Siap? Tepuk P5. Project. Terima kasih ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa Ibu berikan ya, kalian tadi harus mengetahui apa gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Berikut dengan upaya yang bisa kalian lakukan ya, terutama yang dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah ya supaya kalian tidak terkena penyakit pada sistem reproduksi ini. Di minggu berikutnya kita nanti akan membahas materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan ya. Hari ini kegiatan pembelajaran kita cukupkan sekian ya. Terima kasih, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, baik Pak Henry, hari ini kita berjumpa lagi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Terima kasih sebelumnya sudah mau menjadi role model untuk supervisi akademik di tahun pelajaran kali ini.
Kemarin saya melihat Ibu Henry saat melakukan proses pembelajaran sudah cukup baik, Bu Henry. Kemarin Bu Henry sudah melaksanakan beberapa tahapan pembelajaran yang cukup baik di beberapa tahap-tahap tersebut, terutama di intinya apa yang sudah Bu Henry kembangkan tersebut sudah kena menurut saya, termasuk pembelajaran diferensiasinya dan pembelajaran KSE. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Bu Henry, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke Bu Henry. Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bu Henry, kira-kira perasaan Ibu Henry setelah melaksanakan observasi kemarin bagaimana, Ibu Henry? Perasaan saya senang sih Pak, jadi saya juga dapat banyak masukan dari Bapak mengenai apa yang kurang, apa yang mesti saya tambahkan dalam proses pembelajaran gitu Pak. Oke, baik Bu Henry, senang sekali ya karena memang setelah melakukan observasi ini kita bisa bercermin ya Bu Henry. Selanjutnya Bu Henry, kira-kira dari yang sudah Bu Henry laksanakan tersebut, proses pembelajaran yang kemarin itu ada gak kesulitan atau tantangan yang Ibu Henry temukan? Kesulitannya ini sih Pak, ketika berdiskusi ya beberapa siswa tuh ada yang kurang aktif gitu dalam ikutan diskusi dengan teman yang lainnya. Jadi hanya ada beberapa siswa yang dominan dalam diskusi, sementara yang lainnya hanya ikut-ikutan aja gitu. Mereka kurang bisa memberikan pendapat mereka gitu dalam diskusi kelompok mereka. Ya, betul sekali. Saya juga melihatnya seperti itu, Bu Henry ya. Memang saat pembelajaran proses diskusi itu terjadi, ada beberapa siswa yang dominan aktif dalam melaksanakan diskusi dan ada juga yang siswa yang kurang aktif begitu ya. Mereka masih kebingungan harus melakukan apa. Iya. Nah, kira-kira Bu Henry sendiri sudah tahu nggak kira-kira kalau misalkan Bu Henry menemukan tantangan tersebut, apa yang harus Bu Henry lakukan? Kalau misalnya gini Pak, nanti jadi dari beberapa soal yang harus didiskusikan tuh kita bagi-bagi langsung ke setiap anaknya gitu. Nanti mereka sendiri yang harus diskusikan dulu ke temannya sebelum ketika mereka diskusikan ke teman yang beda kelompok gitu. Jadi mereka udah dapat jatah soal gitu masing-masing supaya dipecahkan, di-sharingkan dulu dengan teman sekelompoknya. Jadi nanti baru di-sharingkan dengan siswa di kelompok yang lain. Oke, menurut saya baik sekali Bu Henry, itu sangat bagus solusi yang Bu Henry sudah paparkan. Kira-kira Bu Henry untuk pelaksanaan tindak lanjut tersebut kapan Bu Henry akan melaksanakannya? Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya Pak, ketika memang ada diskusi kelompok lagi, kita langsung terapkan gitu, seperti itu gitu. Wow, mantap sekali Bu Henry. Mudah-mudahan apa yang Bu Henry niatkan dan rencanakan mudah-mudahan segera terselesaikan ya, tantangan-tantangan Bu Henry dalam proses pembelajaran dengan anak. Kira-kira Bu Henry untuk selanjutnya apa yang perlu Bu Henry kembangkan dalam proses pembelajaran? Yang perlu dikembangkan sih misalnya dengan proses pembelajaran dengan metode yang lain ya Pak, misalnya dengan proses metode pembelajaran kontekstual gitu. Jadi kita nantinya bisa membawa atau mengajak anak langsung belajar keluar, nantinya kita tujukan ke objek materi yang sedang dipelajari secara langsung gitu, sehingga nanti anak bisa menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya Pak. Oke, baik sekali Bu Henry. Pembelajaran kontekstual memang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan siswa ya, karena memang itu berkaitan dengan dunia nyata di lingkungan sekolah. Baik Bu Henry, kita sudah selesai untuk pembicaraan pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Henry sudah mau menjadi rekan sejawat yang disupervisi akademik dan menjadi role model dalam hal ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ma'ruf yang sudah mendampingi sesi pasca observasi ini. Terima kasih Bu Henry, sekian. Demikian pasca observasi saya dengan Ibu Henry. Mungkin ada umpan balik dari Pak Ma'ruf. Dipersilahkan Pak. Baik Pak Idris, terima kasih. Kegiatan rangkaian supervisi
akademik berbasis coaching sudah dilaksanakan. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Idris berkaitan dengan kegiatan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching ini, dan di bagian akhir Pak Idris sudah melakukan percakapan pasca coaching dengan Bu Hendri. Jadi pada intinya Bu Hendri, mohon maaf ya, ini jadikan sebuah role model bagi Pak Idris untuk kegiatan supervisi kali ini. Tapi dengan catatan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk kita semuanya, bukan berarti kegiatan ini untuk mencari hal-hal yang salah dalam proses pembelajaran, tapi kegiatan ini adalah bagaimana kita menggali potensi Bu Hendri ya. Saya yakin Bu Hendri dalam pembelajarannya sudah sangat luar biasa. Tapi di sini Pak Idris sebagai observer dalam hal ini adalah bagaimana menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Hendri tentunya. Dan tentunya siapa tahu nanti ke depannya apa yang dilakukan oleh Bu Hendri ini ternyata bisa diadaptasi oleh Pak Idris ya, selaku observasi Pak Idris ya. siap. Nah ini kan suatu habit atau kebiasaan yang bagus, saling berkolaborasi, saling refleksi, terutama dalam hal proses pembelajaran. Nah belum tentu nanti apa yang dilakukan oleh Bu Hendri bisa mengkondisikan kelas dengan baik, melakukan motivasi dengan baik. Ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain sehingga proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik tentunya. Atau mungkin satu sisi ada hal-hal yang mungkin butuh masukan ini, Bu Hendri, kira-kira apa sih yang kurang dari proses pembelajaran, area mana yang harus ditingkatkan. Nah ini hal yang menjadi tujuan kita melakukan supervisi akademik tentunya berbasis coaching ya. Tadi saya kalau melihat Pak Idris sudah melakukan percakapan dengan bagus yang berbasis kemitraan, kemudian komunikasi juga sudah dua arah tadi. Ya suatu hal yang tentunya kegiatan yang ya tentunya supervisi ini ya berbasis kemitraan. Tadi potensi-potensi yang sampaikan oleh Bu Hendri itu luar biasa. Ternyata banyak potensi yang tentunya ini bisa menjadi praktek baik untuk ditularkan. Itu ya Bu Hendri, terima kasih sekali sudah membantu dalam proses kegiatan ini. Nah kemudian untuk Pak Idris nih, setelah kegiatan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Pak Idris ketika sudah melakukan kegiatan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching dan tahap terakhir ini adalah pasca observasi? Perasaannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ma'ruf atas umpan baliknya yang baik sekali dan memotivasi bagi kami di sekolah kami untuk meningkatkan terus pengembangan kami sebagai guru. Perasaan saya selaku observer setelah melaksanakan kegiatan mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan barusan saja berakhir tentang pasca observasi, perasaan saya sangat senang sekali Pak. Perasaan itu muncul ketika saya sendiri melihat teman saya sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Hal itu banyak sekali cerminan-cerminan yang memang juga menjadi sebuah pembelajaran bagi diri saya sebagai observer. Kemudian ketika melaksanakan pasca observasi dengan cara melakukan teknik coaching, Bu Hendri juga selaku yang sudah saya observasi itu bisa menemukan potensi dirinya, bisa memahami apa kelemahan dia ketika saat proses pembelajaran begitu. Jadi proses supervisi akademik ini menjadi sebuah cerminan bagi kami berdua, bagi kami di sekolah. Dengan adanya supervisi ini kami bisa memahami apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami lakukan perbaikan terus-menerus, apa yang harus kami tingkatkan begitu. Nah ini adalah suatu pembelajaran yang baik menurut kami. Itu saja mungkin Pak Ma'ruf.
Iya, Terima kasih sekali lagi atas umpan baliknya dan pendampingannya. Oke, ini sebuah perasaan yang diungkapkan ya oleh Pak Idris, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut Pak Idris, tidak Ya. hanya sekedar Amin. kegiatan PGP ini. Ya. Kemudian kira-kira Pak Idris, dalam proses supervisi akademik berbasis coaching tadi, apa yang menjadi kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi Pak Idris pada waktu kegiatan supervisi? Oke. Beberapa tantangan yang saya hadapi karena memang sebetulnya apa yang sudah dilaksanakan ketika observasi ini memiliki karakter yang berbeda-beda terhadap pandangan setiap anak begitu. Jadi guru-gurunya itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian ketika saya harus memberikan sebuah arahan atau sebuah saran begitu, itu perlu saya tingkatkan cara bicaranya, cara menyampaikannya agar tidak seperti menggurui rekan kerja saya begitu. Jadi itu mungkin tantangan saya, cara mengolah atau redaksi-redaksi atau cara-cara teknik saya menyampaikan hal-hal yang mungkin harus diperbaiki kepada hasil observasi tersebut, Pak. Oke, ya memang itu suatu hal yang menjadi tantangan tentunya, mungkin tidak hanya Pak Idris saja gitu, mungkin dialami oleh kita semuanya. Memang kalau kita bicara tentang prinsip coaching itu kan memang tidak menggurui gitu. Ya, betul. Karena dalam prinsip coaching itu kita berbasis kemitraan. Nggak ada senior atau apa. Nah, ini kita sama-sama saling berbagi pengalaman tentunya, dan tentunya bagaimana proses ini berbasis kemitraan, tidak membuat teman yang diobservasi itu menjadi grogi, takut dan sebagainya. Karena hadirnya observer ini memberikan suatu hal-hal yang tentunya konstruktif buat pengembangan, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses observasi yang dilakukan oleh Pak Idris, area yang dikembangkan Pak Idris untuk menggali apa yang dimiliki oleh Bu Endri itu bisa dijelaskan area yang dikembangkan. Area pengembangan yang memang saya gali dalam proses pembelajaran dan proses observasi ini, yang pertama itu tentang KSE dan pembelajaran diferensiasi. Tadi sudah dari mulai praobservasi kemudian melaksanakan observasi memang sudah muncul beberapa KSE yang terjadi dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Kemudian pembelajaran diferensiasinya juga sudah terlihat, ada kegiatan diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Di situ terjadi ada sebuah pembelajaran diferensiasi yang berupa proses begitu ya. Jadi terjadi kegiatan diferensiasi yang menurut saya sudah muncul begitu. Tinggal mungkin beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh guru yang bersangkutan agar memang tetap terjadi dan bisa diimplementasikan terus-menerus di sekolah ini. Oke, berkaitan dengan KSE ya, KSE diferensiasi ya. Nah, ini sudah coba digali, kenali bagaimana sih pembelajaran diferensiasi KSE yang dilakukan oleh Bu Endri ya. Nah, berkait dengan kedepannya nih, kira-kira apa kedepannya yang tentunya mau digali lebih lanjut kalau seandainya nanti proses supervisi ini dilakukan lagi oleh Pak Idris? Oke. Beberapa hal yang tindak lanjut berarti ini ya. Beberapa hal yang ingin saya gali lebih dalam untuk kedepannya itu, yang pertama cara kita melakukan pembelajaran di kelas begitunya. Itu yang perlu kita tingkatkan begitu.
beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan. Itu pertama, pembelajaran yang berbasis dengan lingkungan. Kita harus jadi saya ingin mendalami bahwa setiap guru itu perlu memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah untuk dijadikan sebuah aset pembelajaran kita bersama, bahwa ternyata di lingkungan sekitar kita ini banyak hal-hal yang perlu yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang ingin digali lebih dalam. Oke, baik Pak Idris, untuk kegiatan pasca observasi atau rangkaian kegiatan ini, kira-kira menurut Pak Idris apa yang area mana ya yang dari Bu Endri ini yang kira-kira dari hasil proses supervisi akademik ini yang perlu ditingkatkan? Dari kedua pengembangan tadi, yang perlu ditingkatkan itu menurut saya, kalau untuk KSE sudah cukup baik Pak, sudah keren lah, maksudnya sudah memberikan KSE yang baik sekali. Kalau untuk yang satunya lagi, pembelajaran diferensiasi, mungkin ada beberapa hal yang menurut saya perlu sedikit peningkatan begitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kita memang perlu mengetahui dulu pengetahuan awal, kemudian melakukan asesmen diagnostik, kemudian setelah kita mengetahui beberapa kebutuhan anak, baru kita merancang kegiatan pembelajaran diferensiasinya akan seperti apa begitu. Kegiatan pembelajaran diferensiasi ini kan bisa dilaksanakan ada 3 strategi gitu ya, ada konten, kemudian produk dan proses. Nah, dalam hal ini mungkin Bu Endi juga bisa melakukan strategi, misalkan pembelajaran diferensiasi produk begitu ya, dan konten begitu. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Idris, ini kegiatan rangkaian supervisi akademik dan counseling sudah selesai ya dilaksanakan oleh Pak Idris. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa saling berbagi ya, Bu Endri, Pak Idris. Siapa tahu nanti setelah ini selesai gantian, nanti Bu Endri yang menjadi observer supervisi Pak Idris, sama-sama berkolaborasi. Harapannya ke depan adalah ini menjadi sebuah habituation ya, sebuah kebiasaan yang positif di sekolah ini, mengembangkan kegiatan-kegiatan lesson study di komunitas dan sebagainya, sehingga akan tergali semua potensi-potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua di SMP 3 Jasinga ini. Harapannya adalah kedepannya bagaimana guru ini saling berkolaborasi, guru ini saling berbagi praktik baik, saling melengkapi, bukan mencari hal-hal yang kekurangan, tapi bagaimana sebagai komplementer, sebagai pelengkap, melengkapi hal yang kurang, sebagai ya mitra untuk bagaimana membangun ekosistem sekolah ini lebih baik lagi, terutama kalau dalam konteks supervisi akademik ini adalah dalam proses pembelajaran yang tentunya ending dari semua ini, perbaikan kualitas pembelajaran ini bisa berdampak positif kepada peserta didik kita, berdampak pada anak-anak kita. Kalau pembelajarannya menyenangkan, aman, nyaman, menyenangkan, ya insya Allah anak-anak ini dengan mudah bisa menerima materi yang kita sampaikan. Itu aja Pak Idris, Bu Endri, terima kasih atas waktunya. Maaf Bu Endri sudah mengganggu aktivitasnya menjadi role model pada kegiatan supervisi ini. Demikian dari saya Pak Idris, saya kembalikan ke Pak Idris. Oke, terima kasih Pak Ma'ruf atas bimbingannya, motivasinya, kemudian saran-sarannya dari Pak Ma'ruf. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk terus semangat meningkatkan proses pembelajaran dan kompetensi kami di sekolah. Itu saja Pak Ma'ruf yang bisa kami sampaikan dan bisa kami berikan. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.